beban apapun yang mengganggu kami, bahkan kelemahan tubuh, kami lepaskan kuasa-Mu untuk mempersiapkan kami. Dengan pengurapan Tuhan mendapatkan pencerahan, terobosan, sehingga firman Allah menjadi bagian hidup kami. Semua kami dicerahkan, semua kami akan dibaharui, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Suaranya agak mendem ya, bisa ya. Tes artinya Sama. ya, lumayan ya, sudah sangat bagus. Terima kasih untuk Bapak Gembala ya, sahabat saya ini pertama kali kami melayani di sini, tapi wajah Bapak Ibu kelihatan tidak asing bagi saya. Wajah-wajah yang akrab, ya. Wajah-wajah surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu kebenaran yang Bapak Ibu sudah sangat kuasai. Tapi firman ini sudah merupakan bagian hidup saya. Tes. Ya. Atau kepala sini kepala ya itu benar. Tes, wah mantap banget. Jadi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu perhatikannya. Saya tidak selalu akan punya kesempatan dalam rencana Tuhan untuk berbicara tentang kebenaran-kebenaran sebenarnya. Saya sangat percaya Bapak Ibu nanti ketika mendengar firman ini akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Tuhan. Kita buka di dalam, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Martin Sitorus, ya, Martin Sitorus. Nama asli ya, kata asli. Orang tua saya memberikan saya nama Martin Sitorus, itu kelihatan pendek, sebenarnya panjang. Jadi Martin itu subjek, saya lahir bulan Maret. Pokok kalimat pekerjaannya menanti, karena orang tua saya ditahan, mama saya dalam tahanan ketika saya dikandung. Objeknya adil, jadi Martin menanti adil. Sitorus Pane keterangan palsu. Martin menanti adil, Sitorus Pane. Puji Tuhan. Saya melayani tidak jauh di sini, tidak jauh ya, saya dekat di sini. Tempatnya Pak Tony Bulu ya, jadi termasuk gereja paling dekat dengan Bapak Gembala Tuhan, ya saya bisa menjadi mitra, kita saling mengobrol ya. Sebenarnya kalau hitung-hitung Bapak Gembala lebih lama dari saya, lebih lama ya. Saya mulai 2018. Saya baru 2022. Dari sebelumnya 2000, udah lama kan? Saya 2018. Jadi 1995 sampai 2007 saya menggembala di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan saya 12 tahun. Di pedalaman saya, mulai dari Makassar ke pedalaman namanya Mamuju Utara, itu 700 km. 12 tahun.
sampai tahun 2007 sampai 2014 kami tinggal di Arab. Jadi kami lama di Arab. Saya tidak bawa oleh-oleh, jenggot kambing yang saya bawa. Kurang lebih 7 tahun lah kami di Arab. Bapak Ibu, kita langsung pada firman Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati. Matius Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 hingga 9, Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat 4 hingga ayat 9. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini sering dianggap hari ini menjadi ayat normatif. Ayat normatif karena kalau kita jujur ya, saya sebagai pendeta pun banyak berbicara. Saya menjadi gembala pendeta sejak tahun 95. Ya. Dari tahun 95 saya menjadi pendeta. Ayat ini termasuk ayat yang dianggap normatif. Perhatikan Bapak Ibu. Kenapa dianggap normatif? Dianggap ayat yang sudah kurang relevan dan tidak mungkin dicapai oleh manusia. Bapak Ibu perhatikan, ada satu mata rantai yang hilang sehingga beberapa ayat dalam Alkitab dianggap tidak relevan. Salah satunya ini, mengasihi Tuhan Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Orang menganggap berlebihan, orang menganggap tidak mungkin. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu syarat untuk selamat apa? Syarat untuk selamat bukan cukup percaya. Nah, ini yang banyak orang keliru. Saudara beriman, apakah selamat? Tidak selamat. Mantap secara keseluruhan, Bapak Ibu. Ketika engkau percaya kepada Allah dalam tahap awal, iman itu hanya dasar. Tapi puncaknya kasih. Saya sebutkan nanti mata rantainya terturai semua. Jadi iman itu dasar. Iman adalah sesuatu yang bersifat subjektif. Iman adalah sesuatu yang bersifat sepihak, menguntungkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang ingin kita lihat, ingin kita buktikan, ingin kita capai, ingin terwujud. Jadi iman dalam konteks yang dangkal, konteks yang sederhana, itu parsial. Banyak orang menganggap saya akan selamat ketika saya percaya penebusan darah Yesus. Saya akan selamat ketika saya menerima karyanya di kayu salib. Saya percaya dia juru selamat. Saya percaya dia penebus. Saudara menganggap itu selamat, tidak selamat Bapak Ibu. Itu iman yang paling dasar supaya kita lahir baru. Nangkapnya Bapak Ibu, lahir baru. Tapi tuntutan ini semua, kenapa Allah menuntut supaya kita mengasihi Dia segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bahkan kalau bisa di display Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 27, syarat keselamatan ini bukan percaya. Bapak Ibu percaya, ketika engkau percaya langsung mati dengan iman anak-anak, engkau masuk surga. Tapi kalau engkau sedemikian lama engkau tetap memakai iman kanak-kanak zaman TK itu,
Untuk cari kerja nggak bisa, nggak bisa. Iman TK itu nggak bisa, Bapak Ibu. Engkau harus bertumbuh dalam kesadaran Allah memanggil engkau ke dalam satu hubungan yang namanya perkawinan. Nah, ini mata rantai yang sudah terlupakan dalam agama Kristen. Bahwa hakikat dari penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, hakikat dari keselamatan adalah perkawinan dengan Allah. Karena itu Allah tuntut, engkau harus mengasihiku lebih dari segala sesuatu. Engkau harus meninggalkan ayahmu, ibumu, suamimu, istrimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Engkau harus membenci mereka, kata prioritas. Kenapa? Karena perkawinan. Tidak mungkin kita menikah dengan seseorang, tapi kita masih mencintai pihak lain. Tidak mungkin. Saudara lihat ya, di dalam Lukas pasal 14, tidak seorang pun dapat mengikut aku jika dia tidak meninggalkan segala sesuatu. Coba kita buka itu. Lukas pasal 14 bagian ayat terakhir itu dikatakan sebagai berikut. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi milikku. Saya baca lagi Matius pasal yang ke-10. Ini ayat dianggap tidak relevan hari-hari ini. Ayat 38. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, ayat 37, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu perhatikan kenapa syarat ini menjadi tidak relevan. Karena kita kehilangan esensi bahwa penciptaan dan kekristenan sejati adalah panggilan perkawinan dengan Allah. Saya ajak teman banyak bicara, tidak ngerti ini sebenarnya. Kenapa kita harus mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Karena engkau diajak oleh Allah untuk menikah dengan dia. Coba kita buka. Kita sering baca mungkin tapi kurang perhatikan. Efesus pasal yang ke-5. Berulang-ulang Yesus berkata melalui Rasul Paulus bahwa gambaran suami istri itu sebenarnya adalah rahasia hubungan Allah dengan kita. Efesus pasal yang ke-5 itu ulang-ulang. Bahkan kenapa Yesus mati di kayu salib? Untuk menjadikan kita istrinya. Efesus pasal yang ke-5 itu indah sekali itu ayat-ayat berarti itu. Maka ini bisa pulang dan kembali dengan kesadaran esensi kekristenan sejati ini. Dikatakan banyak ya, panjang, mulai dari 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suamimu adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Perhatikan lagi. Jadi inti daripada perikop ini bukan berbicara tentang hubungan suami istri intinya, bukan. Berbicara tentang suami istri itu adalah simbolik dari hubungan Tuhan dengan kita. Karena yang paling ditekankan di situ adalah bagaimana Yesus sebagai suami mati menyerahkan dirinya supaya kita menjadi jemaat istrinya yang kudus tak bercacat. Itu diterangkan begitu gamblang Bapak Ibu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, di dalam ayat 3 juga. Seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Yesus menyelamatkan tubuh. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib untuk kita menjadi istrinya Bapak Ibu. Jadi uang mahar termahal di dunia adalah persembahan panjang dari seorang Allah bernama Alfa dan Omega, Yesus yang ilahi, menyerahkan kesetaraannya sebagai Allah, menjelma menjadi manusia, kemudian mati di kayu salib untuk menjadikan engkau dan saya, tanda kutip, jadi istrinya, bukan istri secara fisik. Karena itu tuntutannya harus mengasihi Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu.
Oh, Bapak Ibu berpikir, oh, kasih mana bisa dipaksa? Memang tidak bisa dipaksa. Tapi kalau engkau betul-betul lahir baru, kasih kepada Allah sudah ditanamkan Allah di dalam dirimu. Roma 5 ayat 5, kasih Allah telah ditanam merata di setiap diri orang yang percaya. Sudah ada DNA, kemampuan untuk mencintai Allah. Jadi kalau engkau berkata, aku tidak mencintai Allah, karena engkau belum lahir baru, engkau belum selamat. Orang yang selamat memiliki DNA untuk mengetahui siapa yang menciptakannya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali. Perkawinan dengan Allah itu, coba kita lihat lagi Efesus pasal 5 ini, jelas sekali. Ayat 32-33, 31-32. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi ayat ini paling banyak dikutip juga di dalam Perjanjian Baru tentang seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dengan demikian mereka menjadi satu tubuh. Perhatikan Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. 2-3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan Bapak Ibu, ini ayat yang sangat mengerikan. Ayat yang ke-32. Sama-sama dengan segenap hati. 2-3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Allah sedang berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Apakah Allah menggenapi itu? Allah menggenapi Bapak Ibu. Allah menggenapi di dalam kitab Wahyu pasal 21 kita baca itu, Allah akan meninggalkan sorga dan bersatu dengan kita di Yerusalem baru. Jadi kalau ada orang yang mau pergi ke sorga, Bapak Ibu, kasihan. Itu bukan rencana Allah untuk kita. Sorga sementara dipakai sebagai kantor istananya Allah, sebagai tempat untuk mempersiapkan rumah kekal namanya Yerusalem baru bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tapi sorga hanya tempat Allah memerintah, tahtanya Allah. Tapi itu akan ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah akan menggenapi, Dia akan kawin dengan kita, tinggal di dunia baru. Wahyu pasal 21 ayat 1-3. Ayat 1 kita baca sama-sama, ada di display ya, dari layar. 2-3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama, bumi kita ini telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Ini kita, jemaat, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka. Di mana Allah berdiam? Di bumi yang baru. Amin. Nangkap ya Bapak Ibu. Saya banyak ngomong sama teman-teman, berhentilah berkata bahwa kita akan ke surga. Tidak ada ayatnya kita akan ke surga, Bapak Ibu. Kita di kerajaan surga, tapi rencana Allah kita akan diam di bumi yang baru. Karena konsep penciptaan itu perkawinan, dan Allah tidak akan membuat kita tinggal di surga kita merasa inferior. Oh, kita tinggal di rumah suami kita. Tidak, Allah tidak lakukan itu. Allah menggenapi janjinya di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24 itu tadi. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Tentu Allah tidak punya ayah dan ibu, tapi dalam konteks seluruh kebanggaannya dia akan ditinggalkan supaya dia menyatu dengan dia. Amin. Allah menggenapi itu. Dan banyak orang tidak mengerti. Di dalam perkawinan yang Allah kerjakan itu ada 3 tahap.
saya tidak akan lama. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah saya buatkan seperti ini. Itu kameranya mungkin tidak pas dengan saya, tidak apa-apa ya. Saya lebih suka. Bapak Ibu perhatikan. Saya perkenalkan sesuatu yang bukan baru kepada Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Allah terdiri dari 3 pribadi. Sama dengan kita terdiri dari 3 pribadi. Kita bukan 3 unsur, kita 3 pribadi. Kenapa 3 pribadi? Roh kita punya wujud sendiri, punya perasaan sendiri, punya suara sendiri, dan nanti akan dilahirkan 3 kali juga. Saya buktikan, ya. Jadi kita 3 pribadi, sama seperti Allah 3 pribadi, tapi tidak bisa terpisah. Kalau terpisah namanya mati. Allah adalah Bapa adalah rohnya Allah atau hidupnya. Saya terangkan ini kepada Bapak Ibu ya. Ini pengajaran yang saya sudah bagikan ke banyak teman-teman kami. Karena kami berhadapan dengan orang-orang beda ya, orang Muslim. Mereka menerangkan, kenapa bisa Allah kalian 3? Bukan 3. Allah kami ada 1 tapi terdiri dari 3 pribadi yang tak terpisahkan, sama seperti manusia. Jadi Allah Bapa itu adalah rohnya Allah atau hidupnya Allah. Dalam bahasa Yunani itu demi gampang dibilang zoe namanya, sumber hidup. Kalau seperti komputer itu listrik, itu adalah kehidupannya komputer. Sedangkan firman adalah jiwa atau kepribadian sentral dari Allah. Pikiran, perasaan, kehendak, rencana, kepintaran Allah ada di dalam firman. Itulah yang merupakan kepribadian sentral dari Allah. Seperti saya tidak berbicara. Memang Ibu mendengar dengan telinga, tapi jiwanya Ibu yang menganalisa, hati dan pikiran yang menganalisa. Bapak ketika berbicara memakai fisik, memakai roh. Kalau tidak ada roh, Bapak tidak akan bisa mendengar karena mati. Tapi yang berbicara dengan Bapak bukan tubuhnya Bapak, jiwanya Bapak, memakai fisiknya Bapak untuk berbicara dengan saya. Bapak menganalisa dengan jiwanya Bapak. Itu yang banyak orang tidak ngerti. Jadi firman adalah kepribadian Allah. Sedangkan Roh Kudus adalah fisiknya Allah. Fisiknya Allah, dia metafisik. Dia tidak ada fisik, tapi dia maha besar. Nah, untuk menyatu dengan Allah, untuk kawin dengan Allah, kita tidak bisa Bapak Ibu, karena itu Allah tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Allah tidak bisa menciptakan materi. Allah Tritunggal ini, tolong di display Bapak Ibu 1 Timotius 6 ayat 16 supaya Bapak Ibu tahu. Ya. Ya. 1 Timotius 6 ayat 16 supaya Bapak Ibu tahu, kenal siapa Allah itu. Amin. Waktunya Bapak Ibu dicerahkan. Kalau Bapak Ibu kehilangan pengertian ini, engkau menjadi istri taat, mencintai dia, menyatu dengan dia setiap waktu, engkau keluar dari persoalan itu. Engkau hanya akan beragama, engkau akan nyata menjadi Kristen, tapi engkau bukan masuk dalam keselamatan yang sebenarnya, Kristen yang sejati. 1 Timotius 6 ayat 16, kita baca sama-sama, 2-3. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Coba ditampilkan lagi Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33, supaya Bapak Ibu tahu kenapa Allah meminta kita mencintai dia, mengasihi dia segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Karena harus melewati 3 tahapan perkawinan baru Bapak Ibu bisa masuk ke kekekalan. Kita lihat, kita baca 2-3. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan melihat wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Tidak ada orang dapat melihat Allah.
dan tetap hidup, tidak ada. Lalu, ya, tes. Bapak Ibu perhatikan ya, saya mau memberkati Bapak Ibu dengan pengertian ini. Kami bergaul dengan kiai imam-imam, mereka tidak mengerti. Orang Kristen sendiri kalah, kapok ketika ngomong, berdebat apologetika dengan orang-orang Muslim, karena para pendeta pun tidak mengerti kekristenan sejati. Mereka tidak mengenal siapa Allah. Kami memiliki banyak pengalaman dengan Allah, tapi saya orangnya kritis. Jika saya dapat sesuatu, saya dengar Allah berbicara berulang-ulang, bahkan puluhan ratusan kali, saya sangat teliti. Saya lihat firman Allah. Bapak Ibu mungkin pertama kali mengenal ini, tapi saya harap Bapak Ibu jangan lupakan ini. Engkau dipanggil Allah untuk menjadi mempelai wanita. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat terakhir, Allah itu api yang menghanguskan. Kalau Bapak Ibu gabungin, Allah itu tidak bisa bersentuhan dengan manusia. Jadi siapa yang berbicara dengan Adam? Bukan Allah secara tunggal, bukan Allah. Dan ini yang Bapak Ibu harus tahu. Siapa yang menjadi pusat dari Alkitab? Allah bukan tunggal, namanya Allah Anak. Yesus yang Alfa dan Omega. Itu dijelaskan begitu gamblang di dalam kitab Wahyu. Allah harus menyederhanakan dirinya. Bapak Ibu pernah nonton Avatar? Pernah nonton Avatar? Allah tidak bisa bersentuhan dengan kebendaan. Makanya dia merubah dirinya jadi makhluk, bukan makhluk, dia bukan ciptaan. Sosok Allah yang lebih sederhana, yang bisa bersentuhan dengan kebendaan, namanya Allah Alfa dan Omega. Amin. Yesus itu, Yesus yang ilahi. Makanya kalau ada orang berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, mau langsung kepada Allah Yahweh, itulah Yesus. Yes. Allah tidak bisa mencipta karena keterbatasan kemuliaannya dan anaknya sudah lihat kan, tidak bisa dihampiri ya kalau tidak punya tubuh, tidak bisa. Nangkap ya Bapak Ibu ya, nangkap ya. Kalau engkau menganggap engkau bisa menjadi selamat dengan cara yang asal-asalan, engkau sedang menghina Yesus. Yesus berkata kalau engkau ingin ikut aku harus masuk pintu gerbang yang sempit, jalan yang suka. Harus masuk itu. Tapi sekarang agama Kristen, asal engkau percaya, engkau masuk surga. Kenapa? Ini firman susu, penipuan. Ada banyak orang. Roh Kudus berbicara kepada saya tahun 2017. Nangis saya, yang sungguh-sungguh mencintai aku di agama Kristen. Roh Kudus bilang, yang sungguh-sungguh mencintaiku seperti yang Allah maksud, seperti pengantin. Saya nangis. Yang sungguh-sungguh mencintaiku, yang sungguh-sungguh mentaatiku, kurang dari 5%. Saya nangis. Saya nangis waktu itu. Saya naik motor waktu itu dalam perjalanan doa saya. Saya nangis, saya ngomong lagi kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kurang dari 5% berapa Roh Kudus? Roh Kudus bilang, kurang dari 3%. Yang sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh mentaati. Kalau begitu Tuhan, apa landasan keselamatan? Roh Kudus bilang, Yulian pasal 6, mengasihi aku segenap hati, segenap jiwa, segenap perbuatan. Bapak Ibu, tidak bisa Bapak Ibu. Allah yang kita sembah itu, Dia ingin kita menyatu dengan Dia. Tapi kalau engkau masih punya ibu, tidak bisa. Makanya perkawinan pertama, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, perkawinan jiwa kita dengan jiwanya Allah, namanya firman, melahirkan manusia baru. Namanya manusia roh. 1 Petrus 1 ayat 3. Supaya Bapak Ibu tahu, step pertama, kita akan dilahirkan 3 kali. Bapak Ibu, jadi 3 tahap perkawinan. Perkawinan pertama, jiwa kita kawin dengan jiwanya Allah, yaitu firman Allah, lahirlah yang disebut lahir baru manusia roh. Kenapa? Kenapa jiwa kita kawin dengan jiwanya Allah? Karena ketika kita belum selamat,
roh kita sudah mati. Seperti Adam, dia mati bukan mati total, bukan ya. Jiwanya mati, bukan mati berarti tidak ada. Jiwanya tidak punya kemampuan lagi bersekutu berkomunikasi dengan Allah. Rohnya maksud saya, rohnya mati, tidak punya kemampuan lagi dipulihkan bersekutu dengan Allah. Makanya Yeskiel 36, aku akan memberikan kepadamu roh yang baru. Kita baca sama-sama, 2-3. Karena kamu telah dilahirkan sama-sama, 2-3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Saudara tahu tadi kan firman Allah itu apa? Jiwanya Allah. Amin. Firman Allah itu jiwanya Allah. Allah tadi masuk di dalam satu wujud yang baru, bukan diciptakan, namanya Allah Alfa dan Omega. Coba kita lihat itu di dalam kisah Yesaya pasal 43. Supaya Bapak Ibu tahu bagaimana Yesus menjadi Allah Alfa dan Omega dibentuk. Amin. Bukan diciptakan. Kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya pergunakan ini waktu supaya Bapak Ibu kaya. Amin. Jangan jadi Kristen tapi tidak mengerti rahasia kekristenan. Saya ketemu dengan imam-imam yang paling apa? Itu ya. Saya tidak mau menjelekkan agama Kristen ya, karena membuktikan mereka salah pun tidak berguna. Tidak berguna. Hanya kasih Allah yang dapat membuat mereka menerima. Amin. Kita baca sama-sama 2-3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hamba-Ku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11. Akulah Tuhan. Jadi Yahweh itu ini Allah yang dibentuk itu satu-satunya, anak yang tunggal itu adalah Yesus yang Alfa dan Omega. Yesus yang Kristus setelah dia menjelma manusia, avatar itu dia menjelma dalam wujud manusia. Lengkap ya? Dan tidak ada juru selamat selain daripada. Jadi kalau ada yang berkata Yesus bukan juru selamat karena tidak mengerti kebenaran. Amin. Ayat yang ke-12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asli yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan akulah Allah. Siapa itu yang berkata akulah Allah, akulah Tuhan, akulah juru selamat, akulah pencipta? Kalau baca ayat satunya, coba Yesaya 43 ayat 1. Akulah yang menciptakanmu. Siapa itu? Yesus yang merupakan avatar dari firman. Amin. Kenapa dia harus beravatar? Karena dalam wujudnya yang utuh Tritunggal tidak bisa bersentuhan dengan perbedaan. Nangkap ya alasannya dalam. Tapi Allah ingin dia menikah dengan kita, sehingga tahap pertama roh kita harus dirubah baru. Jangan salah, perkawinan jiwa kita dengan jiwa Allah yaitu firman, benihnya sama, benih. Kemudian perkawinan tahap kedua, setelah manusia roh kita itu tumbuh Bapak Ibu. Nah ini step yang paling berbahaya di dalam agama Kristen. Kebanyakan orang Kristen tinggal di sini, rohnya tidak dewasa, sehingga manusia jiwanya yang tak mengkadali manusia roh. Kelihatan baik, tapi dia yang Tuhan, bukan firman Tuhan. Bertuhankan Yesus, harus bertuhankan firman. Tidak boleh ada firman yang kita tawar-tawar Bapak Ibu. Tidak boleh karakter kita tidak berubah Bapak Ibu. Ini yang parah pada banyak orang Kristen. Orang Kristen tinggal di sini, kekanak-kanakan rohani. Walaupun usianya sudah banyak ya, kita mengiring Tuhan lama, tapi manusia roh kita tidak dewasa. Kapan kita selamat? Ketika manusia roh kita yang pegang kendali. Coba dibuka 1 Korintus 6 ayat 16. Bapak Ibu perhatikan ya, perkawinan yang kedua, roh kita kawin dengan Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu ya, perhatikan bahasanya ini gamblang sekali.
Ketika engkau bercampur dengan wanita cabul, engkau menjadi satu daging dengan dia. Ketika engkau bercampur dengan Tuhan, engkau menjadi satu roh dengan dia. Perhatikan. Kita baca sama-sama ayat 16 dan 17. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17-nya, perhatikan. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ketika seseorang mengikatkan diri dengan wanitanya itu, dagingnya dengan daging wanita itu menjadi satu. Tapi ketika engkau mengikatkan diri dengan Tuhan, engkau mencintai Tuhan, mengasihi Dia segenap hatimu, segenap jiwamu, engkau menyatu rohmu dengan roh dan roh kudus. Engkau hidup dipimpin roh. Engkau tidak lagi hidup oleh roh, engkau tidak hidup lagi dalam roh, engkau hidup dipimpin dan dikuasai roh. Level ini yang kebanyakan orang Kristen belum capai. Saudara mungkin melayani, tapi engkau tidak betul-betul takluk kepada firman, engkau tidak betul-betul takluk kepada Roh Kudus, dipimpin oleh. Di level inilah Bapak Ibu paling banyak yang Roh Kudus sampaikan. Orang-orang percaya tidak mencapai level. Kalau di dalam bahasa tabernakel, kalau Bapak Ibu ingat, tabernakel masih di halaman, tidak masuk ke dalam bait. Masih banyak karakter yang tidak apa. Kalau nanti Bapak Ibu lihat kan ada percampuran di sini antara roh kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai roh kita. Roh yang bagaimana? Roh yang sudah dewasa. Roh yang sudah dewasa ini peka dengan dosa. Peka dengan dosa. Tidak ada kesempatan, ada kepekaan. Seperti wanita sakit bersalin. Nanti baca di dalam Roma pasal 8. Perkawinan dengan roh. Ketika kita hidup dipimpin roh, kita dibawa sakit bersalin. Coba baca bagian ayat-ayat terakhir. Roma pasal yang ke-8 ayat 22-23. Roma pasal 8, Bapak Ibu perhatikan. Ini yang Allah kehendaki. Setelah kita mengalami percampuran, persekutuan roh dengan roh, apa yang terjadi? Kita hamil manusia baru. Manusia seperti tubuh Kristus yang bisa bersekutu dengan Allah. Itu tujuannya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bapak Ibu perhatikan, kita harus lahir lagi, bukan cuma lahir baru, bukan cuma roh kita didewasakan, kita harus ngeden Bapak Ibu supaya kita keluar tubuh yang baru. Baru nanti kita bisa kawin dengan Allah. Di dalam Wahyu pasal 19 kita menikah dengan anak domba Allah, kita tinggal bersama dengan Allah di kota Yerusalem baru. Ini Bapak Ibu kekristenan yang utuh. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita kejar Bapak Ibu. Kekristenan yang engkau menantikan, engkau menginginkan satu hidup yang berkemenangan terhadap dosa. Kenapa itu terjadi? Kita sudah menerima karunia sulung roh, kedewasaan manusia roh. Jadi kita peka terhadap dosa. Saya dari cara orang bicara, jujur saja. Ketika saya ngomong, walaupun teman-teman berbeda, ini belum sakit bersalin, masih suka ngomongin orang lain, masih membenci orang lain, masih bangga dengan perkara ini. Itu sakit bersalin. Orang yang sakit bersalin itu apa yang dia pikirkan? Secepatnya lahir. Orang sakit bersalin itu paling parah. Mau masuk angin tidak boleh, minum es tidak boleh, mapongan tidak boleh, mau ngempit tidak boleh, mau telur tidak boleh, mau telentang tidak boleh, makan banyak sangat, makan sedikit kurang tidak boleh. Terlalu peka.
harus menjaga, memiliki kepekaan dan kuat terhadap dosa. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang Bapak Ibu lihat melakukan kesalahan dalam pengajaran, dan yang lain menghakimi. Saya katakan tidak, jangan. Bagian kita berdoa syafaat, bagian kita melindungi dia. Karena itu bagian dari orang yang sakit bersalin. Kita tidak akan membicarakan kelemahan orang lain. Kita menjadi imam untuk menopang, melindungi orang lain yang bersalah. Itu sakit bersalin, Bapak Ibu. Kenapa? Kita melindungi tubuh yang baru, yang pas, baru keluar, Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen mengerti ini? Roh Kudus sampaikan sangat sedikit yang mengerti ini. Sangat sedikit. Banyak orang berpikir, oh santai-santai saja. Saya sangat menangis, ada orang yang saya muridkan dan pemimpin gereja mereka berkata, jadi Kristen itu tidak perlu kerja keras. Tuhan bilang tidak, jalan yang sempit dan suka itu saja. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengerti ini, Bapak Ibu tidak akan mengerti orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Kenapa harus mencucurkan air mata? Orang yang sakit bersalin, coba ayat yang terakhir, Galatia. Jadi ada dua aspek sakit bersalin sebagai tanda kita mencintai Tuhan. Kembali ke pokok judul kita, Galatia 6 ayat 19, supaya Bapak Ibu tahu. Galatia 6 ayat 19. Galatia 4, maaf. Galatia 4 ayat 19. Kita baca sama-sama. Jadi gambaran sakit bersalin sebagai tanda kita mencintai Tuhan dan kita sudah masuk di level perkawinan roh adalah kita menginginkan rupa Kristus, karakter Kristus sebagai jalan keluar. Bukan persoalan kita yang selesai, bukan orang lain yang bertobat dan berubah, kita yang berubah atau jiwa-jiwa lain juga selamat memiliki rupa Kristus. 2-3. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Amin. Jadi ada 3 aspek dari sakit bersalin. Yang pertama adalah kita memiliki kepekaan akan dosa dan kemampuan untuk mengalahkan dosa. 1 Yohanes 3:9, yang lahir dari atas tidak dapat berbuat dosa. Kita punya kemampuan itu. Tapi banyak pendeta berkata, oh, gak mungkin kita sempurna. Firman Allah berkata, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus. Hendaklah kamu sempurna. Apakah Allah maksudkan itu nanti di surga? Tidak bisa. Di bumi ini, sebelum kedatangannya, kita sudah harus sakit bersalin. Yes. Amin. Amin. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, memiliki kepekaan akan dosa. Jangan lagi terutama jengkel ini. Jengkel harus dihajar, jangan hajar orangnya. Jengkel dia yang dihajar. Jengkel sama istri, hajar jengkel. Amin. Amin. Pada jalan keluar dari sakit bersalin kita yang berubah. Amin. Yang kedua tadi adalah memiliki kerinduan untuk mendapatkan tubuh yang baru dan karakter yang baru. Yang ketiga, memiliki air mata untuk orang lain. Nanti semakin Bapak Ibu sakit bersalin, kalau lewat dari jalan ini pun Tuhan akan kasih engkau air mata Tuhan. Berarti orang-orang yang di sini itu tandanya kau sakit bersalin. Karena engkau akan memiliki air mata untuk orang lain. Itu di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7, Yesus pun mengalami sakit bersalin. Dia menangis berteriak dengan air mata. Dia berdoa menangis berteriak dengan air mata kepada Allah yang mampu menyelamatkannya. Kenapa menyelamatkannya? Supaya dapat ibu yang baik. Kenapa ya, Bapak Ibu ya? Saya akhiri firman Tuhan ini. Kenapa Allah menginginkan Bapak Ibu untuk mengasihi Dia segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Tolong di-display satu ayat supaya Bapak Ibu mengerti. Engkau terkutuk kalau engkau gagal mengasihi Allah. 1 Korintus 16 ayat 22. Banyak orang berpikir, oh aku percaya. Mungkin kalau engkau percaya langsung mati seperti orang di sebelah Yesus disalib. Yesus menerima engkau karena anak-anak rohani. Tapi kalau engkau sudah sekian lama tidak mengasihi Dia segenap hati, segenap jiwa,
modalmu itu, modal kita yang TK itu, iman TK itu tidak bisa dipakai untuk melamar kerja di Solo, apalagi jadi pengaji. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir 23. Siapa yang tidak sama-sama? Tolong kita perhatikan sama-sama. 23. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Sekarang Bapak Ibu mengerti kenapa ayat ini begitu penting. Karena Allah tidak peduli engkau percaya sama dia. Iblis pun percaya. Tapi Allah menghendaki engkau mengerti rencana Bapaknya. Dia ingin engkau menjadi istrinya. Karena itu tuntutan Allah yang utama. Landasan keselamatan di dalam Lukas pasal yang ke-10 25-27. Kasihilah Tuhan Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Karena penciptaan dan keselamatan tetap adalah perkara Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa.